Hey, halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Sudahkah menyukai batu akik? Sudahkah menyukai batu akik? Masihkah mencintai batu akik? Teman-temanku dimanapun kalian berada, terima kasih selalu setia menyaksikan channel Arisna GMS, sebuah channel yang gak akan bosan-bosannya untuk menceritakan keindahan batu akik Indonesia, mengangkat fakta-faktanya dan mengajak lo semua untuk menyukai batu akik Indonesia. Edisi kali ini gua dapat beberapa komen dan juga email, ada juga yang DM ke IG gua, follow ya dengan nama yang sama. Di situ menanyakan dan juga meminta gua untuk bagaimanakah caranya menguji batu akik, artinya menguji keasliannya. Untuk menjawab kriteria yang satu ini, gua sebelumnya mohon izin kepada semua pakar batu akik, para tokoh, para sesepuh. Di sini gua akan membahas bagaimana sih batu akik itu asli sesuai dengan pengalaman gua, sesuai dengan perjalanan gue sebagai pecinta batu akik Indonesia sejak tahun 2014. Oke, artinya ini perjalanan gue selama berapa tuh? 2020 ya, kurang lebih 5-6 tahun terakhir ini. Jadi gue benar-benar berbagi pengetahuan berdasarkan apa yang gue tahu. Artinya teman-teman, segala bentuk kekurangan gue pribadi minta maaf, tapi ini tips dari gue pribadi sesuai dengan apa yang gue lihat, apa yang gue pelajari, dan juga apa yang gue miliki. Kita menuju ke bagaimana triknya, mari kita kenali dulu karakteristik seperti apa sih batu yang dinyatakan tidak asli. Teman-teman, ada tingkatannya loh, tidak semuanya dikatakan batu itu buatan. Oke, sintetis, masakan, dan seterusnya. Mari kita cermati baik-baik. Gua menggunakan bahasa gua sendiri. Gua takut nanti terjadi pergeseran makna. Misalkan antara sintetis, masakan, oh sama, atau mungkin sintetis, masakan ternyata berbeda. Tapi sekarang izinkan gua memahami berdasarkan apa yang gua pahami. Oke, jadi batu tidak asli itu ada tingkatannya. Oke teman-teman, gua membaginya ke dalam 3 tingkatan, dan inilah yang sering gua lihat. Memang ada 3 tingkatan ini. Disinilah batu bisa dinyatakan palsu. Oke, tingkatan itu gua akan mulai dari yang agak palsu, setengah palsu, palsu. Oke, gua ulangi, agak palsu, setengah palsu, palsu. Oke, itu istilah yang gua harus katakan sendiri. Kan yang pertama adalah batu agak palsu. Seperti apakah batu agak palsu ini? Batu agak palsu ini adalah batu campuran. Oke, campuran. Teman-temanku, di dunia ini teknologi sudah semakin canggih. Untuk mendapatkan batu pure asli kinclong, apalagi di level jewel, permata, zamrud, ruby, dan else perfect, itu sangat sulit. Dan teman-teman harus mengetahui, bahkan memaklumi. Oke, jadi yang pernah gue ketahui, yang pertama adalah metode campur. Ini yang gue sebut dengan batu agak palsu. Ini batu, tapi kemudian dia dicampur oleh zat lain, silikon kah, kaca kah, sehingga status batu ini kalau gue pribadi sebutnya agak palsu. Jadi batu itu kandungannya batu, tapi kemudian ditambah dengan berbagai macam zat sehingga dia jadi lebih bagus, lebih besar, dan seterusnya. Tapi sekali lagi, dia tetap batu. Bahkan teknologi yang pernah gue dengar dari salah satu pakar batu itu entah bagaimana prosesnya, dengan proses-proses tersendiri jenisnya bisa berubah. Gue percaya gak percaya untuk yang satu ini. Misalkan pertamanya dia adalah batu jenis biok, kemudian gue pribadi nggak tahu entah bagaimana disulap nanti berubah jadi jenis lain. Gue hanya mendengar, faktanya gue belum pernah cek. Tapi maybe kita nggak tahu, teknologi sekarang makin canggih. Oke, berikutnya yang kedua, gue sebut ini batu setengah palsu. Kalau tadi agak palsu, sekarang kita masuk setengah palsu. Batu ini dikenal dengan istilah treatment. Apa itu treatment? Batu
Ini batu. Tapi kemudian di treat. Apa tuh treat? Treat itu kalau di bahasa Indonesia artinya diperdayai, dilakukan trik-trik lah, diperdayai. Batunya asli, warnanya tidak. Dipahami? Batunya asli, tapi warnanya tidak. Gue pribadi pernah menemukan itu di anggur banyak sekali. Karena anggur ini yang cukup fleksibel, mungkin mudah diwarnai, mudah di something utak-atik, paling sering di batu anggur. Batunya anggur, kemudian nanti warnanya warna-warni. Batunya anggur, kemudian nanti warnanya kuning, hijau, dan seterusnya. Bagaimana membuktikannya? Tunggu saja, koleksi saja sekitar 5-6 tahun pudar warnanya. Gue pernah punya dan well, memang ada batu. Yang kedua tadi gue sebut setengah palsu, batunya asli tapi diwarnai ulang. Oke, itu ada. Gue sebut ini batu setengah palsu. Ini yang ketiga. Yang ketiga adalah batu benar-benar palsu. Batu benar-benar palsu ini bagaimana teman-teman? Batu yang memang dibuat, dicetak, bahan baku kimia ada di situ. Tidak ada unsur batu sama sekali. Bahan yang paling top itu ada silikon, kemudian ada juga kombinasi dengan kaca, ada juga dengan zat-zat kimia yang kita semua mungkin awam untuk mengetahuinya. Itu ada teman-teman. Ini yang gue sebut batu benar-benar palsu. Jadi artinya ini mutlak tidak ada unsur batu sama sekali. Plastik, maybe silikon, maybe kaca, maybe I don't know. Yang jelas ini benar-benar bukan batu. Di kategori ini teman-teman ada ciri-cirinya yang khas yang gua pahami. Mau tahu apa teman-teman? Gua setuju dengan semua pendapat yang menyatakan batu palsu. Gua katakan ini 100% palsu, pasti indah. Pasti indah, perfect, tercetak dengan baik. Meskipun teori ini agak riskan karena bisa aja tuh batu kelecetan dikit terus dijual dibilang asli. Tapi well, nomor satu benar-benar indah. Logikanya lu buat di pabrik lu bisa kontrol tuh batu biar jadi bagus. Buat apa lu cetak jelek? Dicetak indah aja orang gak mau beli, apalagi dicetak jelek. Oke. Kedua, harganya murah. Murah adalah sesuatu yang sangat relatif, tapi kita bisa menduga. Kalau orang ini bilang blue sapphire. Wow, tahu blue sapphire memang ada yang ecek-ecek bahkan 50.000, kecil, tapi itu sangat tidak layak teman-teman. Tapi ada. Kalau gue bilang itu pertilannya. Tapi kalau dia besarnya sudah segini nih, blue sapphire nih, besarnya segini, kemudian dijualnya di bawah jutaan rupiah dengan olahan bagus, I don't know, bisa dipertanyakan. Oke, batu palsu ini sekali lagi benar-benar bahannya tidak ada unsur batu sama sekali. Yang kedua, dia benar-benar sempurna teman-teman. Lalu yang ketiga adalah harganya dipertanyakan, sangat murah. Ini sesuatu yang harus kita kaji lebih dalam. Teman-teman bisa pahami ya, ini dia pembagian dari dua jenis-jenis batu tidak asli. Oke, ada tiga, gue ulangi biar mateng nih. Ada tiga. Pertama, agak palsu, artinya campuran. Setengah palsu, batunya asli diwarnai ulang, diet istilah orang-orang. Lalu yang ketiga benar-benar batunya palsu total. Berikutnya kita akan menguji bagaimana batu itu asli atau tidak. Nah, ini dia. Tadi teman-teman sudah paham 3 karakteristik batu palsu. Sekarang kita lakukan ketiga analisis. Gua akan bagi juga ke dalam 3 step. Metode menganalisis batu gua bagi 3. Yang pertama adalah metode sering berkunjung mengamati batu. Gua ulangin, sering berkunjung mengamati batu. Yang kedua, metode uji coba mandiri. Gua sebut ini metode uji coba mandiri. Ketiga, bawa ke lab. Oke. Ketiga adalah bawa ke lab. Yuk, kita bahas satu-satu. Oke, metode yang pertama adalah sering melihat batu atau menyusuri dunia batu. Teman-teman, sangat gua anjurkan untuk teman-teman yang mungkin mulai menyukai batu akik
metode ini sangat digunakan untuk pertama kali. Mengapa? Jangan buru-buru tergoda kemudian teman-teman semua beli. Itu bisa masalah, men. Bener-beneran masalah. Jadi lu harus hati-hati banget untuk yang satu ini. Lakukan metode dengan cara berulang-ulang. Lu observasi, nggak perlu malu. Lu bolak-balik ke lapak itu melihat terus, nggak perlu malu. Di situ lu akan lihat banyak batu. Bahkan dari pengalaman gua, hati nurani lu bisa bertanya. Ingat, batu itu ciptaan Tuhan. Ketika dia bentuknya itu something, hati nurani kita tuh kayak bisa mempertanyakan lo, ini batu asli atau tidak. Boleh percaya, boleh enggak. Setelah lo melakukan itu berulang-ulang, coba lo tanya dan lo cek. Misal pada waktu lo lihat batu anggur, yang paling keren ini, anggur nih yang paling rawan dipalsu-palsukan. Anggur misalnya, lo lihat anggur putih, ini pengalaman gue pribadi ya. Anggur putih, set, bentuknya begini, ukurannya begini, gosokannya begini. Bentuk jadi artinya karakteristik warna mungkin, kemudian ukurannya dan juga gosokannya. Ya, 3 hal itu. Besok gue datang lagi ke lapak berikutnya, gue lihat lagi, loh kok ini gosokannya agak unik nih, cekung ke bawah. Gue besok datang lagi, loh kok ini gosokannya kayak diamond gitu, Peter cut gitu, kayak Swiss Sapernot cut. Nah ini yang perlu kita perhatikan teman-teman. Nah dari Swiss Sapernot cut itu, gaya-gaya maksudnya yang bentuknya kayak diamond, cutting diamond seperti itu, di-cut dengan sangat bagus. Nah ini kita mulai mempelajari, ini batu anggur, sama-sama anggur tapi kok unik. Di situ gue belajar dari hasil observasi gue sebelum beli batu. Batu yang pertama gue lihat itu benar-benar anggur dengan metode gosok cabochon. Cabochon itu seperti apa? Ya gosok seperti biasa, setengah lingkaran begitu. Ya. Lalu yang kedua, ini agak unik, setengah lingkaran tapi bawahnya mengalami cekungan. Cekungan ini bisa dipertanyakan. Mengapa dipertanyakan? Karena bisa jadi ini unsur cetakan. Yang kedua, batu anggurnya adalah masuk kategori palsu. Jadi bahan bakunya pun palsu. Lalu yang ketiga, batu anggur yang ketiga gue lihat ini bentuknya di saper cut. Oke. Nah, ketika di saper cut ini seperti diamond, ternyata ini memang kreasi si tukang gosok. Memang walaupun bentuknya seperti diamond, anggur, tapi ternyata memang kreasi si tukang gosok. Terus sampai akhirnya 1 bulan gue mempelajari, gue bolak-balik ke lapak pedagang batu. Gue udah mulai kenal, ini loh anggur yang asli, ini anggur yang palsu. Sembari kalian dapat data, tanyakan dengan yang ahli, tanyakan dengan yang sudah pro, atau foto aja nggak ada masalah. Ini tips dari gua. Ya, nomor 1 adalah lakukan pembelajaran terus-menerus, amati batu terus-menerus, sehingga teman-teman bisa dapat seperti apa sih batu yang asli. Jadi boleh dibilang ini teman-teman lakukan metode perbandingan. Oke? Jadi itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah uji coba. Oke? Uji coba. Ada banyak metode mengenai uji coba ini teman-teman. Ada yang pakai handphone, kemudian ada yang pakai metode dibakar, ada yang pakai metode apa lagi, banyak deh. Jadi untuk metode yang kedua, metode yang gue sebut metode uji coba, dan artinya nggak cuma dibakar dengan handphone, mungkin ada lagi yang lain-lain, dicelupin ke air segala macam mungkin. Nah, untuk metode yang satu ini teman-teman, gue udah coba semua, diantaranya bakar, terus celupin ke air, gue coba di handphone. Gue benar-benar pernah ya gosok batu kecubung dari bongkahan, bener-bener kecubung dari bongkahan. Gue bahkan dapat dari penambangnya langsung, masih ada tanahnya. Gue ke tukang gosok, udah jadi, gue gesek ke handphonenya nggak gerak. Gue malu dong depan teman-teman. Mana teman-teman lagi beredar, coba gesekin ke handphone, jalan nggak gerak teman-teman, nggak gerak. Palu banget gue waktu itu. Sebaliknya, terus gue punya batu anggur, digesek kok gerak. Kemudian bacan, digesek juga gerak di handphone, di touchscreen. Memang pada akhirnya untuk metode yang satu ini cukup lemah teman-teman. Ada batu yang memang bisa berjalan, artinya itu bacan. Gue pribadi udah cek bacan bisa berjalan, anggur bisa, tapi ada juga yang tidak.
tergantung dari apa ya, gue juga nggak ngerti. Makanya agak untuk metode yang kedua ini justru menurut gue agak kurang akurat dibanding yang pertama. Terus berikutnya metode dibakar. Gue pernah nangis teman-teman, gue geblek banget waktu itu. Lu mau tahu gimana? Gue bakar batu sepah, dan gue lupa sepah itu bahan bakunya adalah kayu yang membeku. Terbakar teman-teman, kosong, hancur. Apakah hancur seperti arang? Tidak, dia gosong, tiba-tiba jelek lah pokoknya, jadi pudar warnanya. Ini teman-teman harus hati-hati. Ingat, apalagi kalimaya. Setelah gue kalimaya yang black opal dan semua kalimaya deh, jangan lu bakar, lonyot tuh batu. Setahu gue yang bening mengandung silikon tinggi, silikon alami ya. Kemudian yang black opal itu terbuat dari kayu yang tertimpa lumpur. Makanya kalau lu lihat bongkahan black opal itu berlumpur, jangan lu bakar, hancur men. Itu batu, udah percaya aja ya. Ini yang kedua nih, metode yang sangat riskan. Sekali lagi dibakar pakai handphone, dicelupin ke air masih masuk akal lah waktu itu untuk mencoba keaslian batu kecubung. Jika diceburkan seratnya itu nanti terpisah, dia menampakkan diri, oh ungunya di sektor sini, nah bisa dipastikan. Tapi kalau dia ungu terus dipertanyakan, itu pun lagi-lagi misterius. Kenapa misterius? Karena bisa jadi memang batunya kecubungnya kualitas bagus, ungu semua, why not? Itu bisa terjadi teman-teman. Boom. Yang ketiga adalah metode the best of the best. Bawa aja batunya ke lab. Gua pribadi baru sekali bawa batu ke lab. Dan di situ ada 3 layanan. Teman-teman bisa minta memo itu seperti kartu kecil. Meminta sertifikat. Jadi seperti sertifikat seperti ijazah ya, sertifikat. Kemudian sertifikat origin. Jadi ada 3. Ada memo, sertifikat origin. Nanti di situ batunya akan dicek dengan berbagai tahapan yang gue pribadi nggak tahu. Ada metode mikroskop, ada mungkin metode yang pernah gue tahu dari pakar batu tuh, Bapak Sujatmiko, itu ada nanti namanya Chelsea. Lupa gue, pokoknya nanti kalau warnanya apa, nah itu batunya asli segala macam. Itu yang sangat akurat teman-teman. Metode bawa batu ke lab dikerjakan oleh orang-orang yang sangat dijaga kredibilitasnya. Nanti di sana akan ada beberapa petunjuk dari hasil batu itu. Jadi gue saranin bawa aja, kalau ini yang ketiga yang paling ampuh, bawa aja batunya ke lab. Gak lama kok, sekitar 2-3 jam itu kelar, nanti akan keluar. Dan bayarlah sesuai kemampuan. Tentu saja antara memo, sertifikat, dan sertifikat origin itu tarif untuk mengecek batunya sangat berbeda. Maka cara ini adalah cara yang paling akurat. Oke teman-temanku, kali ini teman-teman sedang melihat ini yang gua maksud dengan memo setelah kalian bawa batu ini ke lab. Oke teman-teman, ini adalah batu yang gua beli waktu itu, jenisnya anggur. Harganya yang pasti tidak lazim dengan yang biasa gue beli. Karena harganya tidak lazim, akhirnya gue penasaran. Gue sampai jamin-jaminan sama si abang, ini gue bawa ke lab bang ya, sampai ini palsu gue balikin. So akhirnya gue waktu itu belinya di Jogja. Gue bawa ke lab bernama Avianur. Ini ada di waktu itu ada di yang namanya XT Square, salah satu tempat hiburan di Jogja. Nah nanti lu bakal dapet sertifikatnya seperti ini teman-teman. Jadi ada foto batunya, tuh sama kan. Kemudian nomor ini adalah nomor penelitiannya. Weight ini adalah berat 54 karat. Wow, kalau ini diamond gila, punya pulau kali gua. Lalu berikutnya ada shape and cut. Ini adalah teknik memotongnya. Artinya dipotong dengan apa namanya fancy tablet, teknik memotongnya. Measurement tentu saja ukuran, panjang kali lebar kali tinggi, mungkin milimeter. Lalu berikutnya color ini adalah warna dari batu ini, orange brown. Lalu comments, nah comments ini sangat penting teman-teman. Comments ini adalah, ini yang gue maksud, apakah batunya diwarnai atau tidak. Karena nanti bisa jadi batunya natural, tapi dipertanyakan di bagian comments ini. NTA gue sempet cek apa maknanya. NTA mean nothing treatment at all.
Artinya batu ini natural teman-teman, gak ada unsur pewarnaan sama sekali, memang dari sananya sudah begini. NTA, nothing treatment at all. Jadi batu ini benar-benar natural. Oh my god, gue happy banget nih huruf D, mau gue ikutin kontes, entah menang entah enggak. Lalu berikutnya species, tentu saja jenis. Masuknya adalah natural chalcedony. Kemudian dilihat dari segi kenaturalannya, batu ini cenderung kepada carnelian agate. Oke. Dan ini adalah tanda tangan pakarnya yang melakukan penelitian. So, simpulannya batu ini asli dan inilah yang namanya memo. Kalau sertifikat gue belum pernah coba, mungkin batu ini akan gue sertifikatin juga. Haha. Oke teman-teman, itu saja. Terima kasih telah menyaksikan video sampai habis. Semoga bermanfaat. What is Indonesian Gemstone? It's disebut batu akik. Bye bye.